Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Revi Salsabila, NPM 2113051024 dari Prodi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini, saya sebagai moderator dari kelompok 3 yang akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Materi yang akan kami bawakan pada hari ini adalah Teori Pemasaran Kewirausahaan, kelas Penjas C21, mata kuliah Kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Lungit Wicaksono, MPD. Berikut adalah anggota dari kelompok 3, Bima Aji Nugraha, Revi Salsabila, saya sendiri, Septiani Ismawati, AM Prambudi Wicaksono, Tasya Dwi Sinta, Miftahul Yusro, dan Nata Prayoga. Menurut Boyd, Welker, and Leretz, pemasaran adalah suatu proses analisis, perencanaan, implementasi, koordinasi, dan pengendalian program pemasaran yang meliputi kebijakan produk, harga, promosi, dan distribusi dari produk, jasa, dan ide yang ditawarkan untuk menciptakan dan meningkatkan pertukaran manfaat dengan pasar sasaran dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Kemudian, konsep pemasaran kewirausahaan pada dasarnya merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, ability, dan perilaku seseorang wirausaha dalam menghadapi berbagai permasalahan yang terkait dalam usaha, mendapatkan peluang usaha yang dilakukan. Ada 3 unsur pokok konsep pemasaran. Yang pertama, orientasi pada konsumen. Menentukan kebutuhan pokok (basic need) dari pembeli yang akan dilayani dan dipenuhi. Menentukan kelompok pembeli yang akan dijadikan sasaran penjualan, bahkan kebutuhan tertentu dari kelompok pembeli tersebut. Menentukan produk dan program pemasarannya. Yang kedua, penyusunan kegiatan pemasaran secara integral marketing. Pengintegrasian kegiatan pemasaran berarti bahwa setiap orang dan setiap bagian dalam perusahaan turut berkecimpung dalam suatu usaha yang terkoordinir untuk memberikan kepuasan konsumen, sehingga tujuan perusahaan dapat direalisir. Yang ketiga, kepuasan konsumen, consumer satisfaction. Faktor yang akan menentukan apakah perusahaan dalam jangka panjang akan mendapatkan laba adalah banyak sedikitnya kepuasan konsumen yang dapat dipenuhi. Perusahaan tidak lagi berorientasi kepada konsumen saja, tetapi juga harus berorientasi kepada masyarakat. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Bima Aji Nugraha. Saya akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya, yaitu people. Masuknya orang ke dalam salah satu komponen bangunan pemasaran menunjukkan betapa pentingnya sumber daya manusia bagi kehidupan usaha. Bukan rahasia lagi bahwa perusahaan yang berkelanjutan diikuti oleh sumber daya manusia yang kuat. Selanjutnya yaitu proses. Pada produsen susu kemasan misalnya, baik oleh tim produksi maupun kontrol kualitas, proses pelaksanaan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia atau mesin. Atau kombinasi hal tersebut adalah SOP yang berjalannya proses di dalam perusahaan. Selanjutnya ada physical evidence. Physical evidence atau bukti fisik tidak terbatas pada produk fisik saja. Produk fisik hanyalah salah satu dari sekian banyak physical evidence. Bukti fisik bisa berwujud dalam bentuk logo, brosur, souvenir, atau akses untuk mengulangi customer service, seragam karyawan, event, dan website resmi. Ada produk atau produk. Produk adalah upaya pengelolaan unsur produk mulai dari perencanaan hingga pengembangan produk atau jasa untuk dipasarkan. Selanjutnya ada price atau harga.
Harga adalah penentuan harga dasar yang tepat dari produk atau jasa. Hal ini termasuk penentuan strategi seperti kebijakan potongan harga dan potongan biaya jasa pengiriman. Selanjutnya ada batch, yaitu distribusi atau tempat penentuan dan pengelolaan berbagai saluran perdagangan yang dipakai untuk menyalurkan produk atau jasa. Customer, contohnya pemilihan lokasi yang strategis serta pengembangan sistem distribusi. Dan yang selanjutnya ada promotion atau promosi. Promosi adalah unsur yang digunakan untuk memberi tahu serta membujuk masyarakat agar membeli produk atau menggunakan jasa yang dipasarkan oleh perusahaan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. 1. Mengidentifikasikan kebutuhan konsumen yang perlu dipuaskan. A. Mengumpulkan data mentah dari pelanggan konsisten dengan filosofi dasar, yaitu menciptakan jalur informasi yang berkualitas dari pelanggan. Maka proses pengumpulan data yang dipaparkan akan mencakup kontak dengan pelanggan dan pengumpulan pengalaman dari lingkungan penggunaan produk. Ada 3 metode yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu ada wawancara, yang kedua kelompok fokus, dan yang ketiga observasi produk pada saat digunakan. B. Menginterpretasikan data mentah menjadi kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan diekspresikan sebagai pernyataan tertulis dan merupakan hasil interpretasi kebutuhan yang berupa data mentah yang diperoleh dari pelanggan. Setiap pernyataan atau hasil observasi dapat diterjemahkan menjadi nomor berapapun sebagai kebutuhan pelanggan. C. Mengorganisasikan kebutuhan menjadi beberapa hierarki yang terdiri dari kebutuhan primer dan sekunder. Tujuan dari langkah yang ketiga ini mengorganisasikan kebutuhan-kebutuhan ini menjadi beberapa hierarki. Daftar kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan primer akan tersusun dari beberapa kebutuhan sekunder. D. Menetapkan derajat kepentingan relatif setiap kebutuhan. Ada 2 pendekatan dasar untuk menetapkan bobot kepentingan setiap kebutuhan, yaitu berdasarkan pada konsensus anggota tim, berdasarkan pengalaman mereka selama ini dengan pelanggan, dan berdasarkan nilai kepentingan yang diperoleh dari survei lanjutan terhadap pelanggan. E. Merefleksikan hasil dan proses penggambaran kembali. Hasil dan proses tim penguji harus menguji hasilnya untuk meyakinkan bahwa hasil tersebut konsisten dengan pengetahuan dan intuisi yang telah dikembangkan melalui interaksi yang cukup lama dengan pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Prambudi. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu menentukan produk yang hendak diproduksi. A. Mencari tahu kebutuhan dan minat pelanggan. Lakukan riset untuk mencari tahu kebutuhan dan minat pelanggan. Untuk menentukan produk yang akan dijual, terlebih dahulu kamu perlu menentukan akan bergerak di bidang apa usahamu ini. Apakah itu makanan, fashion, kesehatan, maupun lainnya. Kalau sudah menentukan, kecilkan lagi ruang lingkupnya dengan mencari siapa target marketnya. B. Sesuaikan dengan kemampuan dan minat. Meski berbisnis itu acuannya pada peluang dan keuntungan, bukan tidak mungkin hal ini berawal dari minat dan kemampuanmu. Contohnya saja, seseorang yang hobi memasak, lalu sukses membawa usaha catering hariannya untuk anak kos. Kesuksesannya dalam berbisnis berawal dari kemampuan dan minatnya dalam memasak. C. Memastikan ketersediaan produk. Cara menentukan produk yang akan dijual berikutnya adalah memastikan ketersediaan dalam jangka panjang. Entah itu ketersediaan dalam bentuk jadi maupun bahan baku pembuatannya. Sebagai contoh, kamu menjual kue ulang tahun dengan bahan premium kualitas terbaik. Bahkan tepungnya pun khusus dari merek tertentu. Kalau kamu sudah sedetail itu memilih bahan baku,
maka pastikan ketersediaannya dalam jangka waktu panjang agar kualitas kue ulang tahun yang dijual tidak menurun. D. Meminta feedback ke orang terdekat. Meminta pelanggan memberikan feedback dari pengalaman belanja mereka di tokomu bisa berupa review produk maupun kritik dan saran. Contohnya, bajunya sudah bagus, oke, warnanya sesuai, tapi sayang jahitannya gampang lepas. Review ini bakal jadi feedback bagus untuk bisnismu kemudian hari. Jangan ragu meminta feedback dari keluarga maupun teman terkait bisnismu agar mereka bisa memberikan saran dan inovasi segar. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tasya Dwi Sinta. Menentukan produk yang hendak diproduksi. E. Memberikan inovasi dari produk yang sudah ada. Kalau kamu memilih produk yang sudah sangat umum dijual, maka tambahkan inovasi agar berbeda dari yang lain. Karena itu akan memberikan kesan bahwa produkmu jauh lebih baik dan tidak semerta-merta mengikuti tren yang ada. F. Jangan ikuti ego. Saat menentukan produk yang dijual, jangan menuruti ego atau keinginan pribadi. Singkirkan egomu untuk menjual suatu produk tertentu jika memang itu tidak mendatangkan keuntungan. Lihat produk apa yang benar-benar laku meskipun pribadi kamu kurang suka dengan produk tersebut. 3. Menentukan harga produk yang sesuai. Metode penetapan harga produk mengutip buku prakarya dan kewirausahaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Metode penetapan harga secara teoritis dapat dilakukan menggunakan 3 pendekatan, antara lain 1. Permintaan dan penawaran. Penetapan harga berdasarkan permintaan adalah metode yang berfokus pada faktor produk yang mempengaruhi selera konsumen dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada. Produsen menentukan harga keseimbangan atau equilibrium price. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Yusro. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Yang ketiga yaitu menentukan harga produk yang sesuai. 2. Pendekatan biaya. Metode ini ditentukan dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan. Metode ini biasanya dilakukan dengan markup pricing dan break-even analysis. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pendekatan pasar. Metode ini dilakukan dengan merumuskan harga sebuah produk yang dipasarkan menggunakan variabel-variabel tertentu, misalnya yang mempengaruhi pasar dan harga sesuai kondisi di lapangan, diantaranya kondisi politik, persaingan, sosial, budaya, dan sebagainya. Untuk memaksimalkan penentuan harga, terdapat strategi-strategi yang perlu dipahami. Siasat tersebut dapat menjadikan penjualan produk menjadi efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu yang keempat, menentukan cara-cara promosi dan penyaluran penjualan produk. Yang pertama itu strategi promosi. Promosi atau promotion. Promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk konsumen agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk atau jasa yang ditawarkan. Tanpa promosi, konsumen tidak dapat mengenal produk atau jasa yang ditawarkan, sehingga promosi merupakan sarana yang efektif untuk menarik konsumen. Selanjutnya, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Nata Prayoga. Baiklah, saya akan membacakan materi yang terakhir yaitu macam-macam promosi. 1. Periklanan atau advertising, yaitu bentuk promosi non-personal dengan menggunakan berbagai media yang ditujukan untuk merangsang pembelian. Yang kedua ada penjualan tatap muka atau personal selling, yaitu bentuk promosi secara personal dengan presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan calon pembeli yang ditujukan untuk merangsang pembelian. Yang ketiga ada publisitas atau yang biasa disebut dengan publicity, yaitu bentuk promosi non-personal mengenai pelayanan atau kesatuan usaha tertentu dengan jalan mengulas informasi,
berita tentangnya, atau pada umumnya bersifat ilmiah. Yang keempat, promosi penjualan atau sales promotion, yaitu suatu bentuk promosi di luar ketika bentuk di atas yang ditujukan untuk merangsang pembelian. Yang kelima, ada pemasaran langsung atau direct marketing, yaitu suatu bentuk perjalanan perorangan secara langsung ditujukan untuk mempengaruhi pembelian konsumen. Promosi penjualan yang dilakukan oleh penjual dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Customer promotion, yaitu promosi yang bertujuan untuk mendorong atau merangsang pelanggan untuk membeli. Yang kedua, ada trade promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk merangsang atau mendorong pedagang, grosir, pengecer, eksportir, dan importir untuk memperdagangkan barang atau jasa dari sponsor. Ya, C. Sales atau force promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk memotivasi armada penjualan. Yang terakhir itu ada business promotion, yaitu penjualan yang bertujuan untuk memperoleh pelanggan baru, mempertahankan kontrak hubungan dengan pelanggan, memperkenalkan produk, menjual lebih banyak kepada pelanggan lama, dan mendidik pelanggan. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Bila ada kekurangan dan salah kata, kami mohon maaf. Saya sebagai moderator undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.